Live BHS bersama Why The Miracle dan tamu kita Ratri Anindya Jati. Ratri, pekerjaanmu apa sih sebenarnya? Aku produser seni independen, tapi di Indonesia, sekarang di Jakarta aku kerja sebagai program manager untuk Indonesian Dance Festival. Aku apa ya, yang supervise produksi seni, terus aku touring sama seni. Aku kerja untuk seniman dan theater company di LA sampai sekarang. Wow. Terus misalnya kalau untuk seniman Indonesia aku sempat jadi international manager untuk Om Didi Nitowo. Lalu sekarang program manager di IDF, itu Indonesian Dance Festival, itu adalah International Contemporary Dance Festival di Jakarta. Sejak 92 ada di sini. Jadi tapi Ratri sebenarnya guru nari juga ya? Atau waktu itu sempat ngajar nari bareng ibu. Jadi kan ibu punya studio tari namanya Arda Nari. Nah, itu aku sempat ngajar anak-anak. Oh, tarian apa itu? Jawa. Jawa ya? Tradisional dong? Iya. Bisa ngajarin nama? Lihat dan lentiknya itu kelihatannya. Coba ngajarin dong. Coba gimana caranya? Berdiri. Ya. Ini coba. Enggak, ini aja ya, yang gini-gini aja. Ya apa? Cowok cewek begitu juga sama? Ya enggak, ini aku bisa cewek. Itu cewek? Iya. Terus siapa coba? Ini ukel. Ukel, ha? Ini dancing distancing. Iya. Ini gaya Jogja, Om. Oh, gaya Jogja. Terus ada lagi gaya lain lagi? Ya kalau solo enggak, kalau solo begini. Kalau Jogja begini. Oh. Selain tangannya terus apa lagi lo? Ya misalnya gini gitu. Ya, aku udah ya. Ya, walhasil pokoknya jagoan ya. Hebat. Ngomong-ngomong, ada juga tamu Om yang sekarang juga sama seperti Ratri sebagai apa ya, survivor atau penyintas COVID-19. Mau tahu nggak orangnya? Videonya dulu saksikan, coba videonya. Tolong sebutkan 5 nama ikan. Teman-teman semua, kadang saya terharu bahkan sampai nangis ketika nonton cleaning service di rumah sakit tidak menggunakan alat perlindungan diri yang layak, bahkan sampai pakai kantong kresek untuk sepatunya, untuk nutupin lehernya. Jadi serasa sedih. Saya tung disemwaringin, kita doa kepada Tuhan, semoga badai ini segera berlalu. Ya, oke, itu dia. Udah tahu ya tamu kita ya, seorang motivator terkenal ini, Tung Desem Waringin. Salam dahsyat. Oke, yes. Salam Mbahnya dahsyat. Mbahnya dahsyat. Yes. Ini kalau udah sembuh aja bisa ngomong begini dia, mbahnya dahsyat. Waktu sakit dulu, aduh, lemes tuh. Ngirim WhatsApp terakhir. Surat-surat terakhir udah. Ke siapa? Ke istri. Ya apa itu isinya? Kalau meninggal minta dibakar, kemudian ditaruh di Indelingan, di tempat papa saya yang dibakar di sana. Terus kemudian istri saya kalau mau menikah lagi boleh, apa segala macam. Serius? Serius. Istri juga kalau mau menikah lagi boleh gitu? Iya, istri saya nangis, Bombay nggak karu-karuan, dapat WhatsApp dari saya. Oh, Om serius ini. Waktu itu WhatsApp-nya serius apa cuma sangat main serius aja? Karena pada waktu itu krisis luar biasa ya. Jadi masuk rumah sakit tanggal 30 Maret, tanggal 31 itu berdiri sudah susah. Sudah sempoyongan, sudah tidak enak, tanggal 31 lebih parah lagi. 31 malam, jam 9 malam sudah menggigil nggak karu-karuan. Tanggal 1 pagi lebih parah lagi. 1 pagi jam 3 pagi bangun menggigil nggak karuan, nggak bisa bernapas. Aduh, terus kasih masker oksigen. Susternya bilang harus minum air hangat. Waduh, dalam kondisi sudah gini, kena menggigil lagi. Wah, bablas ini kayaknya bisa jadi. Ya, bukan pesimis enggak, tapi antisipasi. Langsung pesen kepada istri. Dan kemudian saya bilang ini pesan yang negatif terakhir. Habis ini kamu akan dengar semua kata-kata saya positif. Awal kisah bagaimana sih sampai kok bisa positif COVID itu? Tertularnya di mana? Kalau dugaan saya itu tanggal 15 itu kan saya ke Surabaya, kemudian untuk seminar. Ada Ibu Risma, ada apa, tapi sudah enggak pegang-pegang, sudah social distancing, tapi belum diwajibkan pakai begini. Iya. Pulangnya
Hah? 15 malam di pesawat, dugaan saya di pesawat. Karena saya ingat orang di SARS itu kena SARS, itu di pesawat langsung nyebar 19 negara. Wah, nah ini, tempat ininya, terus pramugarinya kan juga enggak deket, kanan kiri tidak ada jarak seperti begini. Iya. Waduh, saya bilang 15, 18 demam saya. Aduh. Mulai menggigil, linu, malam. Tapi pegel-pegel itu linu juga nih? Linu, menggigil. Ini apa tadi? Saya biasanya kalau saya sakit flu, itu setengah jam sembuh. Iya. Karena reaksi pertama kali biasanya reaksi keracunan. Jadi saya biasanya minum karbon aktif sama enzim gitu yang membuat pencernaan langsung sembuh. Turun 3 jam, tidak apa-apa. Setiap pagi waras, setiap malam menggigil. Jadi malam berapa malam itu menggigil berapa suhunya? Ini yang menarik teman-teman semua. Dari dulu tidak tahu, dokter saya tanya juga tidak tahu. Saya pakai termometer yang ketiak. Ternyata kurang setengah derajat sampai 1 derajat dibanding begini. Jadi saya pagi 36,5 aman, sebenarnya 37,5. Malam 37,8 aman. Jadi kalau suhu naik, imun sistem kita naik sebetulnya. Jadi saya tidak pernah minum paracetamol. Sampai di atas 40 derajat baru saya minum. Kalau di bawah itu 37,8 enteng. Jadi tapi gejalanya beda sama Ratri ya waktu itu ya? Sebenarnya aku ngerasain yang sama. Pas bulan Januari itu aku di New York lagi konferensi internasional. Aku sakit seperti yang Pak Tung rasakan. Nah sekarang waktu itu pulang, jadi di New York aku ikutan konferensi internasional seni pertunjukan. Aku pulang ke Wina, di Wina langsung ke dokter lagi diminta bed rest 10 hari. Nah lalu 2 minggu kemudian aku ke Indonesia. Jadi pertama kali tertularnya ke New York kamu ya? Dugaanku begitu, keluargaku juga percayanya begitu. Tapi bisa aja aku yang bawa virus dan menularkan ibu dan adikku gitu. Ya, ya ini kelihatan lah karena keluar negeri. Tapi kalau Pak Tung lebih karena penumpang di pesawat itu kayaknya. Dugaan saya di pesawat. Jadi 5 hari tidak sembuh. Terus kemudian napasnya mulai tidak enak. Istri saya sudah paranoid itu. Waduh, ini sudah gimana? Wah, harus ke rumah sakit. Pada waktu tes pertama kali, ternyata waktu itu mau PCR aja tidak boleh. Saking jarang. Tesnya tes darah berarti. Tes darah dulu. Darahnya ferritin, yang CRP apa segala macam, leukosit. Terus naik, berarti inflamasi. Langsung suruh foto. Begitu difoto, saya mau masuk toh. Biasanya kalau foto itu saya masuk, saya foto, saya kirimin ke dokternya, saya video. Dokter teman saya itu teman-teman, loh, ini COVID, loh, jangan masuk. Padahal dia sudah pakai begini, loh, masuk, loh, aku mau foto, nggak boleh. Jangan, loh, dia keluar, tuh, langsung datang anak buahnya sudah pakai pakaian astronot. Ya bapak mau minta apa? Oke, mau di video, saya video, kirimkan dokternya. Dokternya kan ini nunggu lama online ya, tapi lama, tak kirimkan dokternya. Dia bilang, Pak Tung 95% COVID, langsung PCR, baru boleh. Lah antri PCR itu ditaruh di luar. Antri itu orang-orang yang sudah 95% COVID, baru boleh PCR. Lah antrian itu banyak, depan nangis-nangis, di belakang, telepon dan lain. Waduh. Pak Tung nangis juga waktu itu enggak? Enggak, damai. Percaya diri. Kan saya sebelumnya itu saya membaca statistik. Jadi orang di bawah umur 50, kalau Anda sehat, dalam arti tidak kena diabetes, kalau kena diabetes itu yang paling bahaya. Tidak ada diabetes, ada situ kan tidak ada. Jantung tidak ada, sakit paru-paru tidak ada, liver tidak ada, sehat, sembuh. Pede no. Umur berapa sih Pak Tung? Saya 52, tapi ngakunya di bawah 50, 25 ngakunya. Ratri waktu di positif waktu itu gimana? Kamu happy juga begitu atau sedih atau bagaimana waktu itu? Enggak, aku didatengin jam 2 pagi sama dokter pakai astronot gitu. Iya, jadi keselnya karena itu Pak. Terus aku bilang itu, jadi dia beliau bilang gitu, dokternya menyampaikan Mbak Ratri positif. Oh ya udah dokter. Terus aku nanya, kenapa sih datang jam 2 pagi, kan saya lagi tidur gitu. Ya nggak ada waktu, ya pokoknya nggak tahu alasannya apa. Saya langsung laporan ke keluarga, nih jam 2 pagi tanggal 7 Maret hari Sabtu aku dibilang positif. Tapi aku rasanya nggak apa-apa, aku mau tidur lagi, udah aku tidur lagi. Kalau Pak Tung gimana? Ini beliau punya stigmanya luar biasa, pasien nomor 1, 2, 3. Keren, saya nomor 17. Sampai nomor berapa? 17, dari daftar orang yang kena sakit di Indonesia. Ternyata dinomerin, saya sweet 17. Nomor 17 Pak Tung. Ya, mengalami nggak ada dinyinyirin atau dibully, dinyek orang-orang gitu? Jadi bukan dinyinyirin, kalau itu kan yang nggak enak dinyinyirin di WA, diapain. Kalau sampai kira-kira diapain? Mau disumbang kira-kira? Enggak. Dituduh. Wah, ini nyebarkan penyakit ke 6.000 orang karena seminar saya yang hadir 6.000. Itu yang di Surabaya itu? Iya. Yang repot pada waktu itu begitu kena begini,
Oh saya suruh rawat jalan, oke. Rawat jalan, karena PCR itu keluarnya 2 minggu. Loh, saya bilang orang keburu mati nih, PCR keluar 2 minggu. Saya keluarnya berapa? 2 minggu. Dokter, saya bilang kenapa 2 minggu? Harus dikirim ke Litbang. Sekarang jauh lebih cepat. Sekarang rumah sakit semua. Dulu harus Litbang, harus. Aduh. Jadi saya dikasih obat berjalan. Ini teman-teman semua nih. Jangan sembarangan minum obat sendiri. Apalagi yang obat malaria, kloroquine, obat berat banget itu. Saya 23, 24, 25 enggak tahan. Masih demam setiap malam, gelisah, enggak karu-karuan, mual. Saya bilang sama istri saya, masukin rumah sakit, terus enggak tahan. Om, waktu itu takut mati nggak? Itu belum. Masih pede. Masih pede. Takut mati tanggal 1 pagi itu ada takut mati. Ada takut mati. Lu enggak bisa bernapas, coba Anda enggak bisa bernapas. Oh iya. Apa enggak panik Anda? Panik, Pak. Oh, kita nggak dapat THR aja panik. Ngaku nih ya. Apalagi nggak bisa curhat. Parno gitu Pak. Ya, walhasil banyak ini cerita-cerita selama di karantina belum kita gali nih, No.